di drop itu akan muncul menunya, kita tinggal pilih, kita pilih pre-processing di situ, pre-process. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali untuk pre-process itu yang bisa kita lakukan. Mulai kita bisa melakukan mentransformasi atau melakukan perubahan nilai atau tipe dari sebuah variabel yang kita miliki dari continuous menjadi discrete, kemudian variabel dari discrete menjadi continuous, atau kita menangani masalah missing value. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan di data ini tidak ada nilai yang hilang gitu ya. Kita juga bisa melakukan atau memilih fitur yang relevan saja untuk proses selanjutnya. Atau kita memilih fitur secara random. Dan selanjutnya di pre-processing ini kita bisa juga melakukan normalisasi terhadap fiturnya, kemudian melakukan randomize, meremove part fiturnya, melakukan PCA, dan sebagainya. Oke. Misalkan kita dari data kita tadi bentuknya numerik dan datanya belum berinterval ya, belum discrete gitu ya. Kita coba merubah datanya dari continuous tadi ke discrete. Nah, dengan klik 2 kali maka akan muncul. Kita akan melakukan analisis apa, pre-processing apa terhadap data. Misalkan kita ingin membagi atau melakukan diskretisasi dengan membagi dengan frekuensi yang sama, atau membagi lebarnya data dengan lebar yang sama, diskretisasinya, pembagian intervalnya. Dan untuk besarannya, berapa interval sih yang kita inginkan dengan menggunakan lebar yang sama atau frekuensi yang sama itu, misalkan kita memilih 3 saja. Jadi masing-masing nilai yang berupa continuous akan dibagi menjadi 3 interval gitu ya. Misalkan kita memilih untuk diskretisasi dengan lebar yang sama. Misalkan seperti itu. Kita sudah milih. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kita tampilkan dengan menggunakan data tabel. Nah, seperti ini. Jadi, untuk data yang dia berupa continuous, akan dibagi menjadi 3 interval yang sama dengan lebar yang sama. Hasilnya, proses dari binding tadi atau diskretisasi itu seperti ini. Kan jelas berbeda ya dengan yang semula. Dengan yang semula seperti ini. Itu perbedaannya. Kemudian sebenarnya kita juga bisa melakukan secara langsung gitu ya. Kalau tadi kan kita klik processing-nya dulu, baru di dalamnya ada diskretisasi gitu ya. Kita ada menu langsung lepas gitu ya. Nah ini diskretisasi. Nah, diskretisasi misalkan kita menggunakan diskretisasi apa? Berdasarkan frekuensi yang sama atau berdasarkan lebar yang sama. Misalkan berdasarkan lebar yang sama. Menggunakan berapa interval? Nah, tinggal memilih saja. Walaupun untuk diskretisasi ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan ini ya. Ada menggunakan entropi, kemudian meremove variabel numerik, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Hasilnya, nah, hasilnya sama saja dengan yang kita menggunakan yang tadi ya, menu preproses tadi. Selanjutnya, kalau kita ingin melakukan hanya mencari fitur-fitur yang relevan saja, sebelum melakukan normalisasi data aja.
saya supaya lebih jelas untuk kita preprocessing, kemudian kita hapus yang ini, kita melakukan normalisasi data. Jadi untuk normalisasi data itu banyak sekali ya metodenya. Kita bisa menggunakan standardize, melakukan melakukan centering gitu ya, centering terhadap data ataupun skalaan juga terhadap data dan seterusnya. Kalau kita menggunakan standardize di mana reratanya itu adalah 0 dan dia simpangan bakunya itu 1, kita bisa menggunakan standardize gitu ya. Hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi datanya sudah berubah, sudah dilakukan normalisasi. Sebenarnya normalisasi sendiri itu ditujukan agar data yang kita miliki itu menjadi distribusinya normalisasi dengan asumsi bahwa data yang sebelumnya itu mungkin tidak berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan normalisasi, sehingga menghasilkan nilai yang berbeda dengan ring reratanya itu 1 gitu ya, reratanya 0, minnya 0, kemudian simpangan bakunya itu adalah 1. Hasilnya seperti ini. Apakah nanti tahap preprocessing ini akan mempengaruhi kinerja dari model atau sistem yang akan dibangun? Ya mungkin gitu ya, karena terjadi perubahan ketika melakukan transformasi, ketika melakukan diskritisasi tadi kan berubah ya, nilainya berubah. Jadi mungkin berbeda, mungkin ya tidak ada perubahan terhadap kinerja dari model yang dibangun tadi. Kemudian coba kita melakukan pemilihan fitur yang relevan saja. Kita memilih fitur yang relevan saja terhadap target, kita bisa memanfaatkan ini. Misalkan tadi kan ada fiturnya ada berapa tadi? Fiturnya ada 4 gitu ya. Coba kita menggunakan gain ratio dengan fitur yang kita harapkan hanya 2 saja gitu yang dipergunakan seperti ini. Nah, fitur yang terpilih apa yang dianggap relevan gitu ya. Coba kita cek. Nah, ternyata yang cukup relevan dengan target itu hanya 2 saja fiturnya. Petal length sama petal width saja. Jadi kita dengan menggunakan preproses untuk pemilihan fitur yang relevan, ada 2 fitur lain yang dibuang gitu ya. Jadi dengan perhitungan menggunakan metode tertentu, kita tadi mempergunakan metode gain ratio. Apakah dengan metode yang lain menghasilkan yang berbeda? Kita bisa coba. Misalkan dengan menggunakan Gini index. Bagaimana kalau menggunakan Gini index? Apakah terjadi perubahan? Tidak, tetap ya. Tetap itu yang terpilih gitu ya. Jadi ini adalah beberapa teknik-teknik yang berkaitan dengan tahap preprocessing gitu ya, yang biasanya dilakukan setelah tahap seleksi dari sebuah raw data, kemudian kita melakukan seleksi terhadap subset data tertentu, jadi kita hanya mengambil sampelnya dari populasi data yang kita miliki, baru kemudian kita melakukan atau menuju ke tahap preprocessing yang di situ banyak sekali datanya, banyak sekali teknik yang bisa kita eksplor. Tujuannya untuk apa? Agar kinerja dari model yang kita bangun nanti tinggi gitu ya. Mungkin untuk saat ini itu saja untuk tahap preprocessing. Bagaimana cara menyimpannya? Kita bisa melakukan save as terhadap apa yang sudah workflow yang sudah kita buat. Misalkan kita namai dengan DM data mining khusus untuk tahap preprocessing. Nah, ini. Oke, mungkin itu saja yang untuk video kali ini. Kalian coba dilakukan simulasi ya terhadap data kalian ya, atau data yang sudah ada built-in. Untuk video selanjutnya mungkin nanti akan kelanjutannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.